Ada sebuah rahasia yang sering terabaikan dalam perjalanan hidup kita. Waktu adalah satu-satunya hal yang tak bisa kita beli, kembalikan, atau perpanjang. Ia adalah hadiah dari alam semesta, diberikan kepada setiap jiwa terpilih untuk digunakan dengan penuh makna. Namun, berapa banyak dari kita yang benar-benar menghargai setiap detik yang berlalu? Bayangkan jika setiap momen adalah sebuah permata berharga yang dapat membangun kehidupan impianmu. Apakah kamu akan menyia-nyiakannya begitu saja? Dalam perjalanan ini, kita akan bersama-sama memahami mengapa waktu adalah hal paling berharga yang kita miliki, bagaimana cara mengelolanya, dan yang terpenting, bagaimana menjadikannya sekutu terbaik dalam menciptakan hidup yang penuh kebahagiaan dan kedamaian. Karena sejatinya, waktu adalah cerminan dari jiwa kita. Apa yang kita lakukan dengannya menentukan siapa kita sebenarnya. Mari kita mulai perjalanan ini dengan kesadaran yang baru. Pernahkah kamu mendengar ungkapan, "Waktu adalah uang"? Itu benar adanya. Namun jika kita menggali lebih dalam, kita akan sadar bahwa waktu sebenarnya lebih berharga dari uang. Kenapa bisa begitu? Bayangkan, uang bisa hilang dan kamu masih bisa mendapatkannya kembali. Kita bisa bekerja keras untuk mendapatkan uang, berinvestasi, atau menjalankan bisnis untuk meraih kekayaan. Tapi waktu, begitu kamu melewatkannya, itu tidak akan pernah kembali lagi. Waktu yang sudah terlewat tidak bisa dibeli, tidak bisa diganti, dan tidak bisa diputar kembali. Kita hanya memiliki waktu yang terbatas, dan itulah alasan mengapa waktu sangat berharga. Waktu adalah elemen yang paling pasti dalam hidup kita. Meskipun segala hal bisa berubah, perasaan kita, keadaan kita, bahkan orang-orang di sekitar kita, waktu terus berjalan. Tak peduli apa yang terjadi dalam hidup, waktu tetap bergerak maju. Bayangkan saja, saat kamu merasakan momen yang indah, waktu seakan berjalan cepat, sementara saat sedang mengalami kesulitan, waktu terasa begitu lambat. Itulah kenapa banyak orang berkata bahwa waktu adalah hal yang paling berharga yang kita miliki. Ketika kita menyadari bahwa waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tak tergantikan, kita akan semakin menghargainya. Tentu saja kita semua tahu bahwa uang bisa digunakan untuk membeli banyak hal, makanan, pakaian, liburan, bahkan kebahagiaan sementara. Namun tidak ada yang bisa membeli waktu. Tidak ada yang bisa membeli momen yang telah lewat atau kesempatan yang hilang begitu saja. Waktu adalah pemberian yang luar biasa dari alam semesta. Itulah mengapa kita perlu menjaga dan memanfaatkan waktu kita dengan bijak. Setiap detik yang kita habiskan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Dan kita tidak pernah tahu kapan detik-detik itu akan berakhir. Menyia-nyiakan waktu adalah salah satu hal yang sering kali kita lakukan tanpa kita sadari. Mungkin kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, atau kita terlalu sering menunda-nunda pekerjaan dan janji-janji yang kita buat. Akibatnya, waktu yang berharga itu berlalu begitu saja tanpa memberikan manfaat apapun bagi kita atau orang lain. Kita mungkin merasa nyaman dengan rutinitas yang kita jalani, tetapi apakah itu benar-benar memberi nilai lebih dalam hidup kita? Ketika kita menyia-nyiakan waktu, kita sebenarnya kehilangan kesempatan. Waktu adalah peluang yang tidak bisa kita ulangi. Setiap momen yang kita lewatkan adalah kesempatan yang hilang untuk berkembang, belajar hal baru, atau bahkan untuk mencintai diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Mungkin kamu merasa bahwa waktu akan selalu ada, bahwa kamu masih muda atau punya banyak waktu di masa depan. Tetapi kenyataannya, waktu tidak menunggu siapapun. Kita semua akan tiba pada titik di mana kita menyadari bahwa waktu yang telah kita sia-siakan tidak bisa dikembalikan. Selain itu, menyia-nyiakan waktu juga bisa membuat kita merasa cemas dan tidak puas dengan hidup. Ketika kita merasa tidak produktif atau tidak melakukan hal-hal yang benar-benar penting, perasaan itu bisa membebani pikiran kita. Kita mulai merasa bahwa kita tidak mencapai apa-apa, meskipun kita sudah menghabiskan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari melakukan hal-hal yang tidak memberi dampak positif.
Ketika waktu terus berlalu dan kita tidak melakukan perubahan apapun, kita akan merasa kehilangan arah dalam hidup. Namun, ada juga dampak emosional dan spiritual yang lebih dalam ketika kita terus-menerus menyia-nyiakan waktu. Waktu yang tidak digunakan dengan bijak bisa membuat kita merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan tanpa tujuan. Kita mungkin mulai merasa hampa dan tidak puas karena kita tahu bahwa kita sedang mengabaikan potensi besar yang ada dalam diri kita. Sebagai manusia, kita diciptakan dengan tujuan dan potensi untuk tumbuh, berkembang, dan memberikan kontribusi positif. Ketika kita membiarkan waktu berlalu begitu saja, tanpa memanfaatkannya untuk hal-hal yang benar-benar berarti, kita kehilangan kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi apa yang terjadi ketika kita menyia-nyiakan waktu? Kita kehilangan kesempatan untuk merasakan hidup yang penuh makna, kita merasakan kekosongan, dan kita menjauh dari tujuan hidup yang sebenarnya. Pada akhirnya, kita hanya memiliki penyesalan. Tapi penyesalan itu bisa diubah jika kita mulai menghargai waktu dan membuat pilihan yang lebih bijaksana. Jangan menunggu sampai waktu itu benar-benar habis untuk menyadari betapa berharganya setiap detik yang kita miliki. Mari kita mulai sekarang. Gunakan waktu kita untuk hal-hal yang benar-benar penting, untuk diri sendiri, untuk orang-orang yang kita cintai, dan untuk mengejar impian kita. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberikan dampak yang berarti. Karena pada akhirnya, kita akan sadar bahwa waktu adalah hadiah terbaik yang kita miliki, dan hanya kita yang bisa memilih bagaimana menggunakannya. Coba pikirkan sejenak. Waktu yang sudah berlalu, apakah bisa kembali? Tidak. Setiap detik yang sudah kita lewati tidak bisa diulang, tidak bisa dikembalikan, dan tidak bisa diatur ulang. Waktu adalah satu-satunya hal dalam hidup ini yang terus berjalan tanpa peduli apapun yang kita lakukan. Ketika kita sadar akan hal ini, kita akan mulai menghargai setiap detik yang ada. Momen yang tampak sepele seperti secangkir kopi di pagi hari atau percakapan singkat dengan teman sebenarnya adalah bagian dari perjalanan hidup kita yang tak ternilai harganya. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang membosankan, terlalu sibuk dengan pekerjaan atau masalah sehari-hari, sampai kita lupa untuk menikmati momen-momen kecil dalam hidup. Kita terlalu fokus pada apa yang akan datang atau apa yang sudah lewat. Padahal yang benar-benar kita miliki adalah waktu sekarang, detik ini. Setiap detik itu berharga, karena itu adalah bagian dari hidup kita yang tidak bisa kembali lagi. Pernahkah kamu merasakan perasaan menyesal setelah membuang-buang waktu pada sesuatu yang tidak penting? Mungkin kamu merasa tidak puas, karena waktu yang kamu miliki telah terbuang sia-sia tanpa memberikan arti apapun. Penyesalan itu datang ketika kita sadar bahwa waktu yang hilang itu tidak akan bisa diganti. Namun meskipun kita tidak bisa mengubah masa lalu, kita bisa belajar dari pengalaman itu. Kita bisa mulai menghargai setiap detik yang ada agar kita tidak lagi merasa rugi ketika waktu berlalu. Salah satu cara untuk menghargai waktu adalah dengan lebih sadar akan apa yang kita lakukan. Cobalah untuk hadir sepenuhnya di setiap momen. Jika kamu sedang bersama orang yang kamu cintai, berikan perhatian penuh pada mereka. Jangan biarkan pikiranmu melayang ke hal lain yang tidak penting. Jika kamu sedang bekerja, fokuskan dirimu pada tugas yang ada dan lakukan dengan sepenuh hati. Ketika kita mampu menghargai setiap detik, kita akan merasa lebih hidup, lebih berharga, dan lebih terkoneksi dengan diri kita sendiri dan dunia sekitar. Waktu adalah hal yang tidak bisa diprediksi. Mungkin kita merasa sehat sekarang, tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa tahun atau bahkan beberapa bulan ke depan. Karena itulah, kita harus belajar untuk menghargai waktu sekarang. Jangan tunggu sampai nanti untuk merasakan kebahagiaan atau menciptakan kenangan indah. Waktu tidak pernah kembali, jadi manfaatkan setiap detiknya dengan bijak. Salah satu tantangan terbesar dalam hidup adalah mengelola waktu dengan bijaksana. Kita seringkali merasa terjebak dalam kewajiban yang tak ada habisnya dan kita merasa kehabisan waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Padahal, jika kita bisa mengelola waktu dengan lebih baik,
hidup kita bisa menjadi lebih bermakna dan lebih memuaskan. Tapi bagaimana caranya? Langkah pertama adalah memahami prioritas. Apa yang benar-benar penting dalam hidupmu? Apa yang membuatmu merasa hidup? Mengelola waktu dengan bijaksana dimulai dengan memilih dengan bijak apa yang akan kita lakukan dengan waktu kita. Apakah kita ingin menghabiskan waktu dengan hal-hal yang memberi kebahagiaan dan kedamaian, ataukah kita akan membiarkannya berlalu begitu saja tanpa memberi arti? Saat kita bisa menetapkan prioritas, kita bisa mulai fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan membuang atau mengurangi hal-hal yang hanya menghabiskan waktu tanpa memberi manfaat. Selain itu, penting juga untuk memanfaatkan waktu dengan cara yang lebih produktif dan terstruktur. Salah satu cara yang bisa membantu kita mengelola waktu adalah dengan membuat jadwal atau daftar kegiatan. Dengan menuliskan apa yang perlu kita lakukan dalam sehari, kita bisa lebih mudah mengatur waktu dan menghindari menunda-nunda pekerjaan. Namun jangan terlalu keras pada diri sendiri. Waktu juga membutuhkan ruang untuk santai dan bersenang-senang. Jadi penting untuk menyeimbangkan antara pekerjaan, waktu untuk diri sendiri, dan waktu untuk orang lain. Mengelola waktu juga berarti belajar untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting. Kadang-kadang kita merasa terpaksa untuk memenuhi harapan orang lain atau terjebak dalam kegiatan yang tidak kita nikmati. Namun belajar untuk menetapkan batasan dan menghormati waktu kita adalah bagian penting dari mengelola hidup dengan bijaksana. Ingat, kita hanya memiliki waktu yang terbatas dan kita berhak untuk memilih bagaimana menghabiskannya. Selain itu, kita perlu belajar untuk hidup dengan lebih sederhana. Kadang-kadang kita merasa bahwa semakin banyak yang kita lakukan, semakin berarti hidup kita. Namun kenyataannya, hidup yang penuh dengan kesederhanaan dan perhatian terhadap hal-hal kecil bisa jauh lebih memuaskan. Ketika kita mengurangi kebisingan dan distraksi dalam hidup, kita memberi ruang bagi diri kita untuk benar-benar menikmati setiap momen. Cobalah untuk melakukan hal-hal yang memberi kedamaian, seperti meditasi, berjalan-jalan di alam, atau sekadar duduk dengan tenang dan meresapi hidup. Mengelola waktu dengan bijaksana juga berhubungan dengan menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Waktu kita akan terasa lebih bermakna ketika kita merasa sehat, bugar, dan penuh energi. Jadi, jangan lupakan pentingnya tidur yang cukup, makan dengan baik, dan melakukan olahraga yang menyenangkan. Ketika tubuh kita sehat, kita memiliki lebih banyak energi untuk menikmati hidup dan mengejar tujuan-tujuan kita. Pada akhirnya, mengelola waktu dengan bijaksana bukan hanya soal produktivitas, tetapi juga tentang menciptakan hidup yang lebih bermakna dan memuaskan. Saat kita bisa menghargai waktu, mengatur prioritas, dan hidup dengan penuh kesadaran, kita akan merasa lebih puas dengan apa yang kita capai. Waktu adalah hal yang paling berharga, dan bagaimana kita menggunakannya akan menentukan kualitas hidup kita. Jadi, mulai sekarang, mari kita kelola waktu dengan bijaksana, agar setiap detik dalam hidup kita benar-benar bermakna. Waktu adalah alat paling berharga yang kita miliki untuk tumbuh dan berkembang, baik secara pribadi, emosional, maupun spiritual. Setiap detik yang kita lalui adalah kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri pada tujuan hidup kita. Namun banyak dari kita mungkin tidak menyadari potensi besar yang ada di dalam waktu itu sendiri. Menggunakan waktu dengan bijaksana untuk pertumbuhan diri adalah salah satu cara terbaik untuk menghargai kehidupan ini. Pertama-tama, pertumbuhan membutuhkan kesadaran. Kita perlu sadar bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik daripada kemarin. Pertumbuhan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja tanpa usaha. Kita harus berkomitmen untuk memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang membuat kita berkembang. Misalnya, gunakan waktu untuk membaca buku yang menginspirasi, mempelajari keterampilan baru, atau mendalami pengetahuan tentang sesuatu yang kita minati. Bahkan langkah kecil seperti meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk refleksi diri dapat memberikan dampak yang besar. Terkadang kita merasa waktu terlalu cepat berlalu,
terutama ketika kita sibuk dengan hal-hal yang kurang berarti. Namun jika kita mulai menggunakan waktu untuk hal-hal yang mendukung pertumbuhan kita, hidup akan terasa lebih bermakna. Misalnya kita bisa memanfaatkan waktu untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan keluarga dan teman-teman, mengejar mimpi yang tertunda, atau memperbaiki kebiasaan buruk yang selama ini menghambat kemajuan kita. Ketika kita menjadikan waktu sebagai sarana untuk berkembang, kita tidak hanya merasa lebih puas dengan hidup, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang lain. Pertumbuhan juga melibatkan menghadapi tantangan. Kadang kita cenderung menghindari kesulitan karena merasa itu adalah pemborosan waktu. Padahal menghadapi tantangan adalah bagian penting dari proses belajar dan berkembang. Setiap kesulitan yang kita atasi membantu kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri. Jadi daripada mengeluh atau menyerah ketika menghadapi hambatan, lihatlah itu sebagai kesempatan untuk tumbuh. Gunakan waktu yang ada untuk mencari solusi, belajar dari kesalahan, dan bangkit lebih baik dari sebelumnya. Yang tak kalah penting, gunakan waktu untuk tumbuh secara spiritual. Luangkan waktu untuk merenung, berdoa, atau bermeditasi. Pertumbuhan spiritual membantu kita menemukan kedamaian batin dan makna hidup yang lebih dalam. Ketika kita terhubung dengan diri kita yang sejati dan alam semesta, kita akan merasa lebih selaras dengan tujuan hidup kita. Dalam proses ini, kita belajar untuk menghargai setiap momen dan hidup dengan lebih penuh kesadaran. Waktu seringkali dianggap remeh karena kita tidak bisa melihatnya secara fisik. Namun jika kita benar-benar memikirkannya, waktu adalah hadiah terbesar yang kita miliki. Bayangkan jika kita diberi emas, permata, atau kekayaan lainnya, kita pasti akan menjaganya dengan sangat hati-hati. Tapi waktu, seringkali kita membiarkannya berlalu begitu saja, tanpa menyadari bahwa setiap detiknya adalah anugerah yang luar biasa. Kenapa waktu disebut sebagai hadiah? Karena kita tidak pernah tahu berapa banyak waktu yang kita miliki. Setiap hari, setiap jam, dan setiap menit adalah pemberian yang tidak ternilai harganya. Tidak peduli seberapa kaya atau miskinnya seseorang, semua orang memiliki jumlah waktu yang sama dalam sehari, 24 jam. Yang membedakan adalah bagaimana kita memilih untuk menggunakannya. Orang yang memahami nilai waktu akan memperlakukan setiap detik seperti hadiah berharga, sementara yang lain mungkin membuangnya tanpa berpikir panjang. Namun karena waktu adalah hadiah yang tidak terlihat, kita seringkali baru menyadari nilainya ketika itu sudah berlalu. Misalnya, ketika kita kehilangan momen berharga bersama orang yang kita cintai, atau ketika kita menyesal tidak menggunakan waktu untuk mengejar mimpi. Penyesalan seperti itu mengajarkan kita bahwa waktu adalah sesuatu yang harus dihargai, bukan diabaikan. Menghargai waktu berarti menyadari kehadirannya di setiap momen. Tidak perlu menunggu sesuatu yang besar untuk merasa bersyukur atas waktu yang kita miliki. Lihatlah keindahan dalam hal-hal kecil, senyuman seorang anak, hangatnya sinar matahari pagi, atau percakapan sederhana dengan teman. Semua itu adalah bagian dari hadiah waktu yang diberikan kepada kita setiap hari. Hadiah waktu juga memberikan kita kebebasan untuk memilih. Kita bisa memilih untuk menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang membuat kita bahagia, untuk membantu orang lain, atau untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Waktu memberi kita peluang tanpa batas untuk menjadikan hidup kita berarti. Namun, itu semua tergantung pada pilihan kita. Apakah kita akan menggunakan waktu dengan bijak atau membiarkannya berlalu begitu saja? Pada akhirnya, waktu adalah hadiah yang mengajarkan kita tentang makna hidup. Itu mengingatkan kita untuk tidak menunda-nunda, untuk menghargai orang-orang yang kita cintai, dan untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Ketika kita melihat waktu sebagai hadiah, kita akan mulai menghargai setiap detiknya, tidak peduli seberapa kecil atau sederhana momen itu. Dan dengan cara itu, hidup kita akan menjadi lebih bermakna, lebih penuh, dan lebih indah. Bayangkan hidup kita seperti sebuah vas yang harus diisi. Vas itu bisa kita isi dengan batu besar, kerikil kecil, atau bahkan pasir. Batu besar melambangkan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup, keluarga,
kesehatan, tujuan hidup, dan hubungan dengan Tuhan atau alam semesta. Kerikil kecil adalah hal-hal yang penting tetapi bukan prioritas utama, seperti pekerjaan atau kegiatan sosial. Sementara itu, pasir melambangkan hal-hal kecil yang sering kali kita anggap penting, tetapi sebenarnya hanya distraksi, seperti terlalu lama scrolling media sosial atau terlalu banyak menonton acara televisi. Masalahnya, banyak dari kita mengisi vas dengan pasir terlebih dahulu. Akibatnya, tidak ada ruang yang tersisa untuk batu besar. Kita terjebak dalam hal-hal kecil, lalu merasa stres karena waktu habis untuk hal-hal yang tidak memberi makna dalam hidup. Karena itulah, prioritas adalah kunci untuk membuat setiap detik bermakna. Ketika kita memulai dengan batu besar, dengan hal-hal yang benar-benar penting, kita bisa merasa puas, bahkan jika ada beberapa kerikil atau pasir yang tidak sempat kita isi. Membuat prioritas dimulai dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting bagimu? Apakah itu kesehatanmu, hubunganmu dengan orang yang dicintai, atau mungkin pencapaian impianmu? Setelah kamu menentukan prioritas utama, alokasikan waktu untuk hal-hal tersebut terlebih dahulu. Jangan tunggu sampai nanti, karena waktu tidak akan menunggumu. Jika keluarga adalah prioritasmu, sisihkan waktu untuk mereka setiap hari. Jika kesehatan penting bagimu, pastikan kamu berolahraga dan makan dengan baik. Ketika kita memberi perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting, hidup kita menjadi lebih bermakna dan penuh kepuasan. Namun, membuat prioritas saja tidak cukup. Kita juga perlu berkomitmen pada prioritas tersebut. Ini berarti belajar untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan kita. Setiap kali kamu berkata ya pada sesuatu yang tidak penting, kamu sebenarnya berkata tidak pada sesuatu yang lebih bermakna. Ingat, waktu kita terbatas, jadi gunakanlah dengan bijak. Untuk membantu membuat setiap detik lebih bermakna, cobalah untuk hidup di saat ini. Jangan terlalu terjebak pada masa lalu atau khawatir tentang masa depan. Fokus pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Ketika kamu hadir sepenuhnya dalam momen ini, bahkan hal-hal kecil seperti membaca buku, bercengkerama dengan teman, atau menikmati secangkir teh bisa menjadi pengalaman yang bermakna. Mungkin kamu pernah merasa hari berlalu begitu saja tanpa kamu tahu kemana waktu itu pergi. Atau mungkin kamu sering merasa bahwa 24 jam sehari tidak cukup untuk menyelesaikan semua yang ingin kamu lakukan. Mengapa kita sering kehilangan waktu dan bagaimana kita bisa mengatasinya? Salah satu alasan utama kita kehilangan waktu adalah karena distraksi. Di era digital ini, kita dikelilingi oleh banyak sekali gangguan, mulai dari notifikasi di ponsel hingga scrolling tanpa akhir di media sosial. Distraksi ini seringkali membuat kita lupa pada hal-hal yang sebenarnya penting. Misalnya, kamu mungkin berniat untuk bekerja selama 1 jam, tetapi tiba-tiba saja 30 menit berlalu hanya karena kamu terjebak di media sosial. Hal-hal kecil seperti ini, jika dibiarkan, bisa menghabiskan waktu kita tanpa kita sadari. Selain distraksi, kita juga sering kehilangan waktu karena kurangnya perencanaan. Ketika kita tidak memiliki tujuan atau rencana yang jelas untuk hari itu, kita cenderung membuang waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Bayangkan kamu berlayar tanpa peta, kemungkinan besar kamu hanya akan berputar-putar tanpa arah. Begitu juga dengan waktu. Jika kita tidak merencanakan apa yang ingin kita capai, kita hanya akan membiarkan waktu berlalu tanpa makna. Faktor lainnya adalah kebiasaan menunda-nunda. Penundaan adalah musuh utama produktivitas. Kadang kita berpikir bahwa kita masih punya banyak waktu sehingga kita menunda pekerjaan atau tanggung jawab kita. Namun pada akhirnya kita sering merasa terburu-buru karena waktu yang kita kira masih banyak ternyata sudah hampir habis. Penundaan tidak hanya membuat kita kehilangan waktu, tetapi juga menambah stres dan tekanan yang sebenarnya bisa dihindari. Kita juga kehilangan waktu karena terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan kita. Mungkin kita merasa terpaksa untuk menyenangkan orang lain, atau kita terjebak dalam rutinitas yang tidak memberi makna. Ketika kita tidak jujur pada diri sendiri tentang apa yang benar-benar penting,
kita mudah terbawa oleh arus dan kehilangan kendali atas waktu kita. Lalu, bagaimana cara mengatasi ini semua? Pertama, sadari apa saja yang sering mengganggu waktumu dan buatlah upaya untuk menguranginya. Matikan notifikasi yang tidak perlu, batasi waktu untuk media sosial, dan buat jadwal yang realistis. Kedua, rencanakan harimu dengan menetapkan tujuan yang jelas. Ketahui apa yang ingin kamu capai dan fokuslah pada hal tersebut. Ketiga, lawan kebiasaan menunda-nunda dengan mengambil langkah kecil. Jangan tunggu sampai nanti, mulailah sekarang. Terakhir, evaluasi bagaimana kamu menghabiskan waktumu setiap hari. Jika ada hal-hal yang tidak memberi manfaat, kurangi atau hilangkan sama sekali. Kehilangan waktu adalah hal yang sering kita alami, tetapi itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Dengan lebih sadar akan bagaimana kita menggunakan waktu dan membuat keputusan yang lebih bijak, kita bisa mengubah cara kita menjalani hari-hari kita. Waktu adalah aset paling berharga yang kita miliki, jadi jangan biarkan itu berlalu tanpa arti. Kehidupan modern yang serba cepat seringkali membuat kita lupa meluangkan waktu untuk diri sendiri. Kita sibuk bekerja, mengurus keluarga, dan memenuhi berbagai tanggung jawab, hingga lupa bahwa tubuh, pikiran, dan jiwa kita juga membutuhkan perhatian. Padahal waktu untuk diri sendiri bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Ini adalah momen untuk kembali mengenali diri, menyegarkan pikiran, dan memulihkan energi. Ketika kita meluangkan waktu untuk diri sendiri, kita memberi kesempatan pada diri kita untuk berhenti sejenak dari segala hiruk-pikuk kehidupan. Ini adalah saat untuk mendengarkan apa yang benar-benar kita rasakan, memikirkan apa yang kita inginkan, dan menyelaraskan diri dengan tujuan hidup kita. Dalam keheningan, kita sering menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup yang tidak sempat kita pikirkan karena terlalu sibuk. Selain itu, waktu untuk diri sendiri adalah cara untuk merawat kesehatan mental dan emosional kita. Terkadang, kita merasa stres atau kelelahan karena terus-menerus memenuhi kebutuhan orang lain tanpa menyisakan ruang untuk diri sendiri. Hal ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam hidup. Namun ketika kita menyediakan waktu untuk merawat diri, entah itu dengan membaca, bermeditasi, berjalan di alam, atau hanya duduk dan menikmati secangkir teh, kita merasa lebih tenang dan mampu menghadapi tantangan dengan lebih baik. Penting juga untuk diingat bahwa waktu untuk diri sendiri tidak berarti menjadi egois. Sebaliknya, ini adalah cara untuk memastikan bahwa kita memiliki energi dan kebahagiaan yang cukup untuk berbagi dengan orang lain. Ketika kita merasa penuh secara emosional dan mental, kita dapat memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Namun mengalokasikan waktu untuk diri sendiri membutuhkan kesadaran dan komitmen. Kita perlu belajar untuk menetapkan batasan dan berkata tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan kebutuhan kita. Jadwalkan waktu untuk diri sendiri, sama seperti kamu menjadwalkan pertemuan atau pekerjaan. Meskipun hanya beberapa menit sehari, momen itu akan menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaanmu. Ingat, kamu adalah pusat dari hidupmu. Jika kamu tidak merawat dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa merawat orang lain? Jadi jangan pernah merasa bersalah untuk mengambil waktu untuk dirimu sendiri. Itu adalah hadiah yang kamu berikan pada dirimu sendiri untuk hidup yang lebih seimbang dan bermakna. Di tengah kesibukan kita sehari-hari, kita seringkali melupakan hal yang paling penting dalam hidup. Hubungan dengan orang yang kita cintai. Entah itu pasangan, anak, keluarga, atau sahabat, mereka adalah orang-orang yang memberikan makna dan kebahagiaan dalam hidup kita. Namun hubungan ini membutuhkan perhatian dan waktu untuk tumbuh dan bertahan. Menghabiskan waktu bersama orang yang kita cintai bukan hanya soal berada di tempat yang sama, tetapi juga tentang benar-benar hadir, baik secara fisik maupun emosional. Ketika kita meluangkan waktu untuk bersama mereka, kita menunjukkan bahwa mereka penting bagi kita. Ini adalah cara untuk memperkuat ikatan, membangun kepercayaan, dan menciptakan kenangan indah yang akan bertahan seumur hidup. Sayangnya, dalam kehidupan yang penuh dengan jadwal dan tuntutan,
kita sering merasa sulit untuk menemukan waktu bagi mereka yang kita sayangi. Kita berpikir, mungkin nanti, atau saya terlalu sibuk sekarang. Namun kenyataannya, waktu yang hilang tidak pernah bisa kembali. Anak-anak tumbuh, orang tua menua, dan momen-momen sederhana yang kita abaikan hari ini mungkin menjadi sesuatu yang kita rindukan di masa depan. Mulailah dengan membuat prioritas. Sisihkan waktu secara khusus untuk berhubungan dengan orang-orang yang penting dalam hidupmu. Ini tidak selalu harus menjadi sesuatu yang besar atau rumit. Kadang-kadang, tindakan kecil seperti makan malam bersama, berjalan-jalan, atau mengobrol santai dapat memiliki dampak yang luar biasa. Kuncinya adalah kehadiran penuh. Letakkan ponselmu, dengarkan dengan hati, dan nikmati momen bersama. Selain itu, gunakan waktu untuk mengekspresikan rasa cinta dan penghargaanmu. Seringkali kita menganggap orang yang kita cintai sudah tahu bagaimana perasaan kita, tetapi mereka juga perlu mendengarnya. Ucapkan terima kasih, berikan pelukan, atau katakan bahwa kamu mencintai mereka. Hal-hal sederhana seperti ini dapat memperkuat hubungan dan menciptakan kehangatan dalam kehidupan sehari-hari. Namun membangun hubungan juga berarti saling mendukung. Gunakan waktu untuk mendengarkan keluh kesah mereka, membantu mereka menghadapi tantangan, atau sekadar menjadi pendamping yang ada saat mereka membutuhkanmu. Ketika kita memberikan waktu untuk memahami dan mendukung orang yang kita cintai, kita juga menciptakan ruang untuk mereka melakukan hal yang sama bagi kita. Akhirnya, hubungan yang bermakna adalah salah satu hal yang paling memberikan kebahagiaan dalam hidup. Ketika kita menginvestasikan waktu untuk orang yang kita cintai, kita tidak hanya memperkuat ikatan dengan mereka, tetapi juga menciptakan hidup yang lebih penuh kasih dan kebahagiaan. Jangan biarkan kesibukan mengambil alih waktumu untuk mereka. Karena di akhir hidup, yang benar-benar akan kita ingat bukanlah pekerjaan atau harta benda, tetapi momen-momen indah bersama orang yang kita cintai. Waktu seringkali menjadi saksi perubahan besar dalam hidup kita. Ia tidak hanya bergerak secara linear, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mempercepat transformasi ketika kita memanfaatkannya dengan bijak. Dalam setiap tantangan atau peristiwa yang kita alami, waktu memainkan peran penting sebagai katalisator, membantu kita belajar, tumbuh, dan melangkah ke arah yang lebih baik. Perubahan besar sering dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Misalnya, seseorang yang ingin menjalani gaya hidup sehat tidak langsung berubah dalam semalam. Dibutuhkan waktu untuk membangun kebiasaan baru, seperti berolahraga, makan dengan pola yang benar, dan tidur cukup. Dengan konsistensi dan pemanfaatan waktu yang baik, kebiasaan kecil ini akan membawa transformasi besar dalam jangka panjang. Selain itu, waktu juga memberikan ruang bagi kita untuk merenung dan mengevaluasi hidup. Dalam momen-momen sulit, kita mungkin merasa terjebak atau tidak mampu melangkah maju. Namun, ketika kita memberi waktu untuk memproses perasaan kita, merenungkan apa yang terjadi, dan belajar dari pengalaman, perubahan mulai terjadi. Waktu memberikan kita perspektif baru, memungkinkan kita untuk melihat peluang di balik setiap kesulitan. Tidak jarang, waktu juga mempertemukan kita dengan momen-momen penting yang mengubah arah hidup kita. Mungkin itu adalah pertemuan dengan seseorang yang menginspirasi, kesempatan yang datang di saat yang tepat, atau bahkan tantangan yang memaksa kita keluar dari zona nyaman. Ketika momen itu datang, penting bagi kita untuk sadar dan siap mengambil tindakan. Karena seringkali perubahan besar terjadi ketika kita memanfaatkan momen kecil yang hadir dalam perjalanan waktu. Namun, waktu tidak hanya mengubah keadaan eksternal, tetapi juga internal. Ia memberi kita kesempatan untuk mengembangkan diri, memperbaiki kelemahan, dan mengejar impian yang mungkin dulu terasa tidak mungkin. Dengan setiap detik yang berlalu, kita memiliki peluang untuk memilih jalan yang lebih baik, membuat keputusan yang lebih bijaksana, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Waktu juga mengajarkan kita untuk bersabar dalam menghadapi proses perubahan. Tidak semua hal terjadi dengan cepat, dan itu tidak masalah. Ketika kita menghargai proses dan memahami bahwa perubahan membutuhkan waktu,
kita dapat menghadapi tantangan dengan lebih tenang dan penuh keyakinan. Pada akhirnya, waktu adalah alat yang kuat untuk menciptakan perubahan besar dalam hidup kita. Tapi itu semua tergantung pada bagaimana kita memilih untuk menggunakannya. Dengan kesadaran, usaha, dan keberanian untuk melangkah maju, waktu akan menjadi sekutu kita dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Rutinitas adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan kita. Ia memberikan struktur, membantu kita menyelesaikan tugas, dan menciptakan stabilitas. Namun, terlalu terjebak dalam rutinitas dapat membuat hidup terasa monoton, membosankan, dan kehilangan makna. Dalam situasi seperti ini, waktu bisa menjadi pengingat untuk keluar sejenak dari pola yang kita jalani sehari-hari dan mengeksplorasi hal-hal baru. Ketika kita terlalu sibuk dengan rutinitas, kita sering lupa untuk menikmati hidup. Bangun pagi, bekerja, makan, tidur, lalu mengulangi hal yang sama keesokan harinya. Tanpa disadari, kita mengabaikan momen-momen kecil yang sebenarnya bisa memberi kebahagiaan. Waktu, dengan caranya yang unik, seringkali mengingatkan kita melalui perasaan jenuh atau keinginan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Ketika perasaan itu muncul, anggaplah itu sebagai sinyal dari alam semesta untuk mengubah pola kita. Mengambil jeda dari rutinitas tidak harus berarti melakukan sesuatu yang besar atau drastis. Terkadang perubahan kecil sudah cukup untuk menyegarkan pikiran dan memberikan perspektif baru. Cobalah berjalan di tempat yang belum pernah kamu kunjungi, mencoba hobi baru, atau sekadar menghabiskan waktu di alam. Hal-hal sederhana ini dapat membantumu merasa lebih hidup dan terhubung dengan diri sendiri. Selain itu, waktu mengajarkan kita bahwa hidup ini tidak hanya tentang menjalani rutinitas, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman yang bermakna. Jika kita terus-menerus melakukan hal yang sama, kita mungkin melewatkan peluang untuk bertumbuh, belajar, dan menikmati keindahan hidup. Dengan keluar dari rutinitas, kita membuka diri pada kemungkinan baru, menemukan minat yang sebelumnya tidak kita sadari, dan menciptakan kenangan yang berharga. Namun keluar dari rutinitas juga membutuhkan keberanian. Kadang-kadang kita merasa nyaman dengan rutinitas karena itu memberikan rasa aman. Tetapi kenyamanan yang terlalu lama bisa menjadi penghalang untuk berkembang. Ingatlah bahwa waktu tidak akan menunggu, dan setiap momen yang kita lewatkan tidak akan pernah kembali. Jadi, gunakan waktu sebagai pengingat untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan menjalani hidup dengan lebih penuh. Lebih dari itu, waktu juga membantu kita menyadari pentingnya keseimbangan. Rutinitas itu penting, tetapi terlalu kaku bisa membuat hidup kehilangan warna. Dengan menciptakan ruang untuk eksplorasi, kreativitas, dan hal-hal baru, kita tidak hanya memperkaya hidup kita sendiri, tetapi juga memberikan energi dan semangat baru untuk menjalani rutinitas dengan lebih baik. Hidup adalah tentang menemukan keseimbangan antara struktur dan kebebasan, antara rutinitas dan eksplorasi. Waktu dengan cara yang halus mengingatkan kita untuk tidak terjebak terlalu lama dalam satu sisi. Dengarkan sinyal-sinyal yang ia berikan dan jadikan setiap harimu lebih bermakna dengan keberanian untuk mencoba hal baru. Hidup ini penuh dengan pilihan. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai keputusan tentang bagaimana menggunakan waktu kita. Namun di antara semua kesibukan dan distraksi, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting seringkali menjadi tantangan terbesar. Padahal, hidup yang bermakna adalah tentang memberikan perhatian pada hal-hal yang membawa kebahagiaan, pertumbuhan, dan kepuasan sejati. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Apakah itu keluarga, kesehatan, karier, atau mungkin pengembangan diri? Hal-hal penting ini seringkali berbeda untuk setiap orang, tetapi semuanya memiliki kesamaan. Mereka adalah sumber kebahagiaan dan tujuan hidup kita. Jika kita tidak menyadari apa yang terpenting, kita akan mudah tersesat dalam hal-hal yang tidak memiliki dampak jangka panjang pada kebahagiaan kita. Namun mengetahui saja tidak cukup. Kita perlu bertindak.
Fokus berarti mengarahkan energi dan perhatian kita pada hal-hal yang kita anggap penting, sambil mengabaikan atau mengurangi perhatian pada hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan kita. Di era digital ini, distraksi seperti media sosial, notifikasi, atau kegiatan yang tidak produktif seringkali menyita waktu kita tanpa kita sadari. Oleh karena itu, penting untuk membuat batasan yang jelas. Matikan gangguan ketika sedang bekerja pada hal yang penting, dan beranilah untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak memberi nilai pada hidupmu. Menggunakan waktu untuk fokus pada yang terpenting juga berarti hidup dengan kesadaran penuh. Alih-alih menjalani hari dengan autopilot, cobalah untuk benar-benar hadir dalam setiap aktivitas. Ketika kamu bersama keluarga, berikan perhatian penuh tanpa terganggu oleh ponsel atau pekerjaan. Ketika bekerja pada tujuanmu, curahkan energi tanpa tergoda untuk melakukan hal lain. Fokus yang penuh adalah kunci untuk menciptakan hasil yang luar biasa dan kenangan yang bermakna. Lebih dari itu, fokus pada hal yang penting adalah tentang menciptakan keseimbangan. Kita seringkali terlalu sibuk mengejar satu aspek kehidupan, seperti karier, hingga melupakan aspek lainnya, seperti hubungan atau kesehatan. Ingatlah bahwa hidup yang benar-benar kaya adalah hidup yang seimbang. Berikan waktu untuk semua hal yang penting bagimu, dan jangan biarkan salah satu aspek mengambil alih semuanya. Pada akhirnya, fokus adalah tentang membuat pilihan yang bijak. Ketika kita menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang benar-benar penting, kita merasa lebih puas, terarah, dan hidup dengan tujuan. Waktu adalah sumber daya yang paling terbatas, jadi gunakanlah dengan penuh kesadaran dan tekad. Waktu adalah salah satu hadiah terbesar yang kita miliki dalam hidup ini, tetapi seringkali kita tidak menyadarinya sampai ia mulai habis. Kita cenderung menganggap waktu sebagai sesuatu yang tak terbatas, padahal kenyataannya, waktu adalah sumber daya yang paling terbatas. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali, dan karena itu, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk disyukuri dan diprioritaskan. Mengapa kita harus bersyukur atas waktu? Karena waktu adalah kanvas tempat kita melukis perjalanan hidup kita. Dengan waktu kita bisa bermimpi, bertumbuh, dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, mencintai, dan membuat perbedaan. Ketika kita bersyukur atas waktu, kita lebih menghargai setiap momen, baik itu besar maupun kecil. Bahkan, hal-hal sederhana seperti menikmati secangkir teh di pagi hari, melihat matahari terbit, atau mendengarkan tawa orang yang kita cintai menjadi lebih bermakna ketika kita menyadari bahwa momen-momen ini tidak akan terulang. Waktu juga harus diprioritaskan karena itu adalah aset yang tidak bisa digantikan. Kita bisa mendapatkan kembali uang yang hilang, tetapi waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. Ketika kita memprioritaskan waktu, kita belajar untuk membuat keputusan yang lebih bijak. Kita menjadi lebih selektif dengan bagaimana kita menghabiskan waktu kita, lebih sadar akan apa yang benar-benar penting, dan lebih fokus pada hal-hal yang membawa kebahagiaan dan tujuan dalam hidup kita. Sayangnya, banyak dari kita mengabaikan waktu karena terlalu sibuk mengejar hal-hal yang tidak esensial. Kita membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, seperti berlama-lama di media sosial, mengeluh tanpa bertindak, atau menunda-nunda tugas. Semua itu membuat kita lupa bahwa waktu adalah harta yang tak ternilai. Tetapi saat kita mulai menyadari nilainya, kita akan berusaha untuk memanfaatkannya dengan lebih baik. Salah satu cara untuk mensyukuri waktu adalah dengan hidup di saat ini. Seringkali kita terjebak dalam masa lalu atau terlalu khawatir tentang masa depan, sehingga lupa menikmati apa yang ada di depan kita sekarang. Padahal saat ini adalah satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki. Dengan hidup di saat ini, kita dapat sepenuhnya merasakan kebahagiaan, kedamaian, dan keajaiban hidup. Selain itu, prioritaskan waktu dengan melakukan hal-hal yang memiliki arti. Jangan biarkan hidup hanya berlalu begitu saja, tanpa kamu isi dengan sesuatu yang bermakna. Ciptakan kenangan bersama orang yang kamu cintai, kejar impianmu, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari. Ketika kamu memprioritaskan waktu,
kamu tidak hanya hidup lebih bermakna, tetapi juga meninggalkan warisan yang indah bagi orang-orang di sekitarmu. Waktu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Ketika kita belajar untuk mensyukuri dan memprioritaskannya, hidup kita menjadi lebih penuh, lebih bermakna, dan lebih indah. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Gunakanlah dengan bijak, dengan penuh rasa syukur, dan dengan hati yang terbuka. Karena di akhir hidup, yang benar-benar akan kita hargai adalah bagaimana kita menggunakan waktu yang telah diberikan kepada kita. Waktu adalah salah satu anugerah terbesar yang kita miliki dalam hidup ini, tetapi ia juga adalah hal yang paling rapuh. Setiap detiknya berlalu tanpa pernah bisa kita hentikan atau kembalikan. Apa yang kita lakukan dengan waktu kita hari ini akan membentuk seperti apa hidup kita di masa depan. Oleh karena itu, memahami bahwa waktu tidak pernah terulang adalah langkah pertama untuk menghargai setiap momen dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Hidup seringkali terasa seperti perjalanan yang panjang, tetapi kenyataannya hidup ini singkat. Tidak ada yang tahu berapa banyak waktu yang kita miliki di dunia ini. Inilah mengapa penting untuk menjalani setiap hari dengan penuh kesadaran dan tujuan. Jangan menunggu waktu yang tepat untuk mengejar impianmu, mencintai dengan sepenuh hati, atau menciptakan kenangan indah. Karena waktu yang tepat itu adalah sekarang. Terlalu banyak orang menghabiskan hidup mereka menunda-nunda hal yang penting. Mereka berkata, nanti saja, atau masih ada waktu. Namun seringkali, nanti berubah menjadi tidak pernah. Kita menunda untuk mengatakan, aku mencintaimu, untuk memulai sesuatu yang baru, atau untuk berhenti sejenak dan menikmati keindahan hidup. Padahal waktu tidak menunggu. Ia terus bergerak maju, mengingatkan kita bahwa kesempatan yang kita lewatkan hari ini mungkin tidak akan kembali lagi. Jadi, bagaimana cara kita menghidupkan setiap momen? Pertama, mulailah dengan menyadari apa yang benar-benar penting dalam hidupmu. Fokuslah pada hal-hal yang membawa kebahagiaan, cinta, dan makna. Buang distraksi yang tidak perlu dan beranilah untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan hidupmu. Kedua, hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Ketika kamu bersama keluarga, nikmati waktu itu tanpa gangguan. Ketika kamu bekerja menuju impianmu, lakukan dengan sepenuh hati. Jangan biarkan pikiranmu terjebak dalam masa lalu yang sudah berlalu atau terlalu khawatir tentang masa depan yang belum datang. Ingat, hidup ini terjadi di saat ini. Ketiga, hargai waktu dengan berbagi dan menciptakan kenangan bersama orang-orang yang kamu cintai. Di akhir hidup, yang paling kita ingat bukanlah hal-hal materi atau pencapaian, tetapi momen-momen yang kita habiskan bersama orang-orang terkasih. Jadilah seseorang yang memberikan waktunya untuk mendengarkan, mencintai, dan mendukung. Keempat, jadikan setiap hari sebagai peluang untuk belajar, tumbuh, dan berkontribusi. Setiap hari adalah halaman kosong yang bisa kamu isi dengan hal-hal yang baik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, mengambil risiko, atau memperbaiki kesalahan. Karena melalui waktu, kita tidak hanya menjalani hidup, tetapi juga menciptakan kehidupan yang penuh makna. Pada akhirnya, waktu adalah harta paling berharga yang kita miliki. Ia tidak bisa dibeli, dihentikan, atau diulang. Tetapi, ketika kita menggunakannya dengan bijak, waktu menjadi alat yang paling kuat untuk menciptakan kebahagiaan, cinta, dan dampak positif dalam hidup kita dan orang lain. Jadi, hiduplah dengan kesadaran bahwa waktu tidak akan terulang. Ciptakan momen-momen indah yang akan kamu kenang selamanya. Jalani hidup dengan penuh cinta, syukur, dan keberanian. Karena hidup ini bukan tentang berapa banyak waktu yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk menghidupkan waktu itu.